Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita sambung kembali materi kita sebelumnya, yaitu segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat, garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah diuraikan bahwa untuk segitiga ABC yang sebangun dengan segitiga DCE ini, maka untuk mencari panjang sisi-sisi yang tidak sejajarnya bisa kita gunakan perbandingan sebagai berikut. CD per AD sama dengan CE per BE. Nah, sedangkan jika yang diketahui dari soal tersebut adalah sisi sejajarnya, maka bisa kita gunakan perbandingan sebagai berikut. AC per CD sama dengan CB per CE sama dengan AB per DE. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas kembali bagaimana cara menentukan panjang salah satu sisi segitiga, di mana segitiga tersebut mempunyai garis-garis yang sejajar. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Tentukan nilai X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar ini terlihat terdapat segitiga ABC dan segitiga CDE. Nah, di sini diketahui bahwa panjang sisi-sisi sejajarnya adalah DE sama dengan 6 cm dan AB sama dengan 9 cm. Sedangkan sisi yang tidak sejajarnya, panjang CD sama dengan 8 cm dan panjang AD sama dengan 2X. Nah, berdasarkan gambar ini akan kita cari berapakah nilai X ini. Nah, karena yang diketahuinya adalah sisi-sisi yang sejajar, yaitu DE dan AB, maka kita gunakan perbandingan sebagai berikut. AC per DC sama dengan AB per DE. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan nilai dari masing-masing sisinya ke dalam rumus ini. Nah, untuk AC per DC, karena diketahui panjang DC itu sama dengan 8 cm dan panjang AD itu sama dengan 2X, maka panjang AC di sini itu sama dengan 2X ditambah 8. Maka AC per DC sama dengan 2X ditambah 8 per 8. Berikutnya sama dengan AB per DE. Karena diketahui panjang AB sama dengan 9 cm dan panjang DE sama dengan 6 cm, maka AB per DE itu sama dengan 9 per 6. Sehingga didapat persamaan 2X ditambah 8 per 8 sama dengan 9 per 6. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita lakukan perkalian silang pada persamaan ini, yaitu kita kalikan 2X ditambah 8 dengan 6. Maka hasilnya adalah 6 dikali 2X ditambah 8. Kemudian sama dengan kita kalikan 9 dengan 8. Hasilnya adalah 72. Sehingga didapat persamaan 6 dikali 2X ditambah 8 sama dengan 72. Nah, langkah selanjutnya untuk 6 dikali 2X ditambah 8. Maka 6 dikali 2X hasilnya adalah 12X.
Kemudian 6 dikali 8 hasilnya adalah positif 48. Kemudian sama dengan 72. Nah, berikutnya dari persamaan ini kita pindahkan 48 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan 48. Maka didapat persamaan 12x sama dengan 72 dikurang 48. Nah, hasil dari 72 dikurang 48 adalah 24. Maka didapat 12x sama dengan 24. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai X dari persamaan ini, maka kita bagi kedua ruasnya dengan 12, sehingga didapat X sama dengan 24 per 12. Nah, hasil dari 24 dikurang 12 adalah 2, maka didapat nilai X sama dengan 2. Jadi, nilai X pada gambar di samping ini adalah 2 cm. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui DE sejajar dengan BC. Panjang AE sama dengan 4 cm, CE sama dengan 2 cm, dan DE sama dengan 3 cm. Tentukan yang A, panjang AD, yang B, panjang BD, yang C, panjang BC, dan yang D, keliling segitiga ABC. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan soal ini, garis DE itu sejajar dengan garis BC. Nah, diketahui panjang AE itu sama dengan 4 cm, kemudian panjang CE sama dengan 2 cm, dan panjang DE sama dengan 3 cm. Nah, untuk pertanyaan bagian yang A, akan kita cari panjang AD pada segitiga ini. Nah, diketahui bahwa segitiga ADE itu adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu berada di titik E, dengan panjang AE sama dengan 4 cm dan DE sama dengan 3 cm. Nah, karena yang diketahui ini adalah sisi siku-sikunya, maka akan kita cari panjang AD, yaitu sisi miringnya. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, maka didapat rumus bahwa AD pangkat 2 sama dengan AE pangkat 2 ditambah ED pangkat 2. Selanjutnya, AD pangkat 2 sama dengan AE pangkat 2, yaitu 4 pangkat 2 ditambah dengan ED pangkat 2, yaitu 3 pangkat 2. Nah, berikutnya hasil dari 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Kemudian ditambah dengan hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Maka AD pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 9. Nah, hasil dari 16 ditambah 9 adalah 25. Maka AD pangkat 2 sama dengan 25. Nah, karena kita mau mencari panjang AD, sementara AD di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka kedua ruasnya kita akarkan, sehingga didapat AD sama dengan akar dari 25. Nah, hasil dari akar 25 ini adalah 5. Maka AD sama dengan 5. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa panjang AD adalah 5 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya pertanyaan yang B. Akan kita cari panjang BD. Nah, karena BD itu merupakan sisi yang tidak sejajar. Kemudian yang diketahui di sini adalah sisi-sisi yang tidak sejajarnya. Maka untuk mencari panjang BD, kita gunakan perbandingan sebagai berikut.
CE per EA sama dengan BD per DA. Nah, untuk CE per EA, karena diketahui panjang CE itu sama dengan 2 cm dan panjang EA sama dengan 4 cm, maka CE per EA itu sama dengan 2 per 4. Kemudian sama dengan BD per DA. Nah, karena diketahui panjang BD sama dengan 5 cm, maka BD per DA itu sama dengan BD per 5. Sehingga didapat persamaan 2 per 4 sama dengan BD per 5. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan BD dengan 4. Hasilnya adalah 4 BD. Kemudian sama dengan kita kalikan 2 dengan 5, hasilnya adalah 10. Sehingga didapat 4 BD sama dengan 10. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai BD dari persamaan ini, kita pindahkan 4 ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 4. Maka BD sama dengan 10 per 4. Nah, hasil dari 10 dibagi 4 adalah 2,5. Maka BD sama dengan 2,5. Jadi, berdasarkan uraian ini didapat bahwa panjang BD adalah 2,5 cm. Nah, berikutnya pertanyaan yang C, akan kita cari panjang BC. Nah, karena BC ini sejajar dengan DE, maka akan kita gunakan perbandingan sebagai berikut, yaitu AE per AC sama dengan ED per BC. Nah, untuk AE per AC, diketahui panjang AE itu sama dengan 4 cm. Nah, sedangkan untuk panjang AC itu terdiri dari ruas garis AE dan EC. Sehingga panjang AE itu sama dengan 4 cm ditambah 2 cm. Hasilnya adalah 6 cm. Maka AE per AC sama dengan 4 per 6. Berikutnya sama dengan ED per BC. Karena diketahui panjang ED sama dengan 3 cm, maka ED per BC itu sama dengan 3 per BC. Sehingga didapat persamaan 4 per 6 sama dengan 3 per BC. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan 4 dengan BC. Hasilnya adalah 4 BC. Kemudian sama dengan kita kalikan 6 dengan 3, hasilnya adalah 18. Maka didapat 4 BC sama dengan 18. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai BC dari persamaan ini, kita pindahkan 4 ke ruas kanan dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 4. Maka BC sama dengan 18 per 4. Nah, hasil dari 18 dibagi 4 adalah 4,5. Maka didapat BC sama dengan 4,5. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka diperoleh panjang BC adalah 4,5 cm. Nah, terakhir yang D, akan kita cari keliling segitiga ABC ini. Nah, untuk mencari keliling segitiga ABC, maka tinggal kita jumlahkan saja ketiga sisi-sisinya, yaitu AB ditambah BC ditambah AC. Nah, untuk panjang AB, karena AB itu terdiri dari ruas garis AD dan DB, di mana panjang AD sama dengan 5 cm dan panjang DB sama dengan 2,5 cm, maka panjang AB itu sama dengan 5 cm ditambah 2,5 cm. Hasilnya adalah 7,5 cm. Maka panjang AB di sini adalah 7,5 cm. Nah, kemudian ditambah dengan BC. Nah, di sini terlihat bahwa panjang BC adalah 4,5 cm. Nah, selanjutnya ditambah dengan panjang AC.
Karena AC itu terdiri dari ruas garis AE dan EC, di mana panjang AE itu sama dengan 4 cm dan panjang EC sama dengan 2 cm, maka panjang AC adalah 4 cm ditambah 2 cm. Hasilnya adalah 6 cm. Maka panjang AC di sini adalah 6 cm. Nah, sehingga keliling segitiga ABC itu sama dengan 7,5 cm ditambah 4,5 cm ditambah 6 cm. Nah, hasil dari 7,5 ditambah dengan 4,5 adalah 12. Nah, kemudian 12 ditambah 6 hasilnya adalah 18. Maka keliling segitiga ABC sama dengan 18 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini didapat bahwa keliling segitiga ABC adalah 18 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat adalah garis-garis yang sejajar pada sisi segitiga. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.